ya, tata cara dan iqamat. Dan ini nanti akan saya masukkan sedikit Bapak-bapak kesalahan-kesalahan dalam pelafalan adzan ya. Para ulama mengatakan di sini adzan dan iqamat memiliki tata cara yang ditetapkan dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Mahdhurah ini adalah muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, Bapak-bapak. Jadi Rasulullah tuh punya dua muadzin. Yang satu di Mekah, namanya Abu Mahdhurah. Yang kedua di Madinah. Siapa Bapak-bapak? Ada yang tahu nggak? Yang di Madinah siapa? Siapa? Siapa Mas Cahyo? Yang terkenal? Bilal. Nah, sahih. Betul. Bilal. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi, jelas siapa ya? Di kota Mekah ada sahabat namanya Abu Mahdhurah. Ini muadzinnya Rasulullah di Mekah. Di Madinah, Bilal bin Rabah. Nah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarinya adzan secara langsung dan beliau bersabda kepadanya, ya kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, seperti ini. Ya. Tapi sebelumnya Bapak-bapak ada cerita yang unik tentang Abu Mahdhurah ini. Jadi ceritanya Abu Mahdhurah ini lewat Rasulullah. Jadi dia tahu nih, dia melihat ada Rasulullah dengan para sahabatnya lagi berkemah, lagi beristirahat di suatu tempat di dekat Mekah Al-Mukarramah. Ya. Nah, Abu Mahdhurah waktu itu belum masuk Islam. Masih kafir dia. Nah, dia mendengar ada adzan. Dia mendengar suara adzan yang dikumandangkan para sahabat karena mau sholat. Nah, sama Abu Mahdhurah ini diejek adzannya, Bapak-bapak. Diejek sama dia. Ya, ditiri-turiin, cuman dipleset-plesetin lah gitu. Cuman nih Abu Mahdhurah akhirnya ketangkep. Ketangkep sama para sahabat, dibawa ke Rasulullah. Karena Rasulullah tahu dia suaranya nih, suaranya apa namanya, lantang, suaranya keras gitu. Maka Abu Mahdhurah dipegang dadanya sama Rasulullah. Ya, dengan sebab itu, ya Allah berikan dia taufik hidayah. Dia berikan hidayah untuk masuk Islam. Nah, Abu Mahdhurah langsung masuk Islam. Ya. Nah, setelah Abu Mahdhurah jadi masuk Islam, itu beliau langsung disuruh jadi muadzin. Nah, diajarin ini lafal takbirnya. Nah, Bapak-bapak, sebagaimana yang kita sudah ketahui, Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar. Kalau ada muadzin, bacanya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah Bapak-bapak. A-nya dipanjangin. Ya, artinya bukan Allah Maha Besar, tapi artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Sama juga Bapak-bapak kalau lagi sholat. Lagi sholat jangan Allah, jangan. Artinya udah beda. Salah bacaannya. Ya. Lalu yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ba-nya dipanjangin. Artinya bukan Allah Maha Besar. Allah gendang. Allah gendang. Itu artinya gitu. Yang ngerti bahasa Arab, kalau ada orang adzan kayak begitu, pengennya ketawa Bapak-bapak.
Iya, begitu. Nah, ini diantar kesalahan-kesalahan. Banyak sebenarnya Bapak-Bapak ya. Lalu Bapak-Bapak untuk perhatikan, adzan itu bacaannya harus bagus. Makhrajnya harus benar. Jangan huruf ditukar-tukar. Ashadu dibaca ashadu. Ya. Ashadu alla ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan. Ya. Hayya ala dengan ain, jangan hayya ala sholah, salah, hayya ala sholah. Ya, ayo keluarganya sholat, ayo keluarganya sholat. Maksudnya jadi kayak gitu artinya. Kalau hayya ala sholah, ayo kita sholat. Gitu. Tapi kalau hayya ala sholah, keluarganya sholat. Begitu. Ya pokoknya ini di antara kesalahan-kesalahan. Ya, begitu Bapak-Bapak. Jadi ketika saya bilang begini bukan berarti Bapak jadi saya jadi minder adzan. Enggak. Jangan minder adzan. Kalau salah dipelajari. Ya, kalau salah diperbaiki. Gitu ya, Bapak-bapak rahimakumullah. Lalu para ulama di sini juga menyebutkan adapun sifat iqamah maksudnya siaknya, lafalnya, maka kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini lafal iqamah. Nah, begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, semua ini Bapak-bapak berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Umira Bilalun an yashfa'al adzana wa an yutiral iqamata illal iqamah." Ya, begitu. Jadi Bilal diperintahkan untuk mengucapkan lafal adzan itu dua kali dan mengucapkan satu kali. Makanya Bapak-bapak kalau Bapak-bapak main ke daerah Jawa Barat, Bandung gitu ya, kadang Bapak-bapak jangan kaget kalau ada masjid enggak, bukan Mas Cahyo. Kalau mereka tuh qomatnya Allahu Akbarnya cuma sekali. Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Kenapa? Karena ini berdasarkan hadis ini. Jadi mereka berdalil dengan dalil dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Ya, begitu. Biasanya ini dilakukan oleh saudara-saudara kita dari organisasi Persis namanya, Persatuan Islam. Ya, dan ini terkenal, organisasi ini terkenal di Jawa Barat. Lalu kemudian sehingga ya kalimat adzan menjadi dua kali, sedangkan kalimat iqamat satu kali, kecuali ucapan qad qamatis shalah. Ya, setelah sholat telah didirikan. Ya, dan ia diucapkan dua kali berdasarkan hadis yang tadi disebutkan. Ini adalah tata cara adzan dan iqamah yang dianjurkan. Karena Bilal mengumandangkannya dalam keadaan mukim dan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Nah, berdasarkan qaul ini, Bapak-bapak, perkataan ulama ini, ada sebagian ulama menyunnahkan kalau Bapak-bapak nih besok pulang kampung rombongan, Pak Gimin, Mas Cahyo pulang kampung, Pak Lilik sama Pak Giarto ke Jogja. Rombongan naik mobil, misalkan. Ya, ini kan satu rombongan, Bapak ya. Satu rombongan. Lalu mampirlah ke rest area. Masuk waktu sholat, mau sholat. Nah, disunnahkan adzan dulu. Tapi Ustadz waktunya udah lewat. Nggak apa-apa. Ya, begitu. Ini sebagian ulama yang berpendapat ya disunnahkannya adzan ya untuk rombongan yang sedang safar. Begitu. Tapi Ustadz kalau cuma qomat doang boleh ya, begitu. Kalau khawatir Bapak-bapak dianggap aneh sama orang sekitar situ, apalagi mau pulang kampung kan. Jadi mungkin jadi bahan tontonan apa gitu, orang nggak ngerti kan. Ya, maka cukup qomat saja.
Bila muadzin mentarji, dan ini mentarji adalah mengulang, Bapak-bapak ya. Jadi ada lafal adzan yang lain cuma nggak populer, ya. Gitu. Ada lafal yang lain, Bapak-bapak, cuma nggak populer. Yang populer adalah tadi, ya, yang sudah disebutkan. Ya, atau mengucapkan 2 kali iqamat maka tidak mengapa karena ia termasuk perbedaan yang diizinkan. Maksudnya ada lafal adzan dan iqamah yang lain, cuma nggak populer. Masalahnya kalau itu dibaca nanti jadi fitnah, ya. Orang kaum muslimin ya di Indonesia taunya adzan ya kayak begitu lafalnya. Nggak tahu mereka ada hadis lain yang menyebutkan adzan dengan lafal yang lain. Begitu. Kemudian, Bapak-bapak rahimakumullah, dianjurkan dalam adzan subuh setelah lafal hayya 'alal falah itu kan la tuqaddim, ya. Itu dibaca 2 kali hayya falah untuk sholat subuh. Ya. Berdasarkan hadis Abu Mahdhurah bahwa Rasulullah bersabda kepada in kana fanis qulta la tukhairun. Abu Mahdhurah, kamu adzan subuh, kamu katakan as-naum. Salat itu lebih daripada tidur, ya. Jangan dibalik, tidur itu lebih baik daripada sholat, bahaya. Lalu bagian yang kelima, apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar adzan dan doa yang dipanjatkan sesudahnya. Bagi siapa yang mendengar adzan, dianjurkan untuk mengucapkan lafal yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kencang-kencang. Misalkan nih, Pak Gimin lagi adzan, ada Mas Tian di belakang. Mau jawab adzan atau sama Mas Cahyo. Berdua tuh di belakang Pak Gimin. Pak Gimin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Tian juga ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kacau lah orang nanti. Jawabnya dengan pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau sekencang-kencang. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwa Nabi bersabda, "Idza sami'tumun nida", kalau kalian mendengar azan, panggilan, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, misla ma yaqulul muadzin, sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, kecuali untuk hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau kita mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, mengucapkannya adalah la haula wala quwwata illa billah, ya. Begitu. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, bagaimana kalau misalkan ya muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka yang mendengar mengucapkan ya, ucapan tersebut mengucapkan juga ya seperti apa yang diucapkan. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan adzan subuh nih, muadzinnya bilang as-salatu khairum minan naum. Kita bilang as-salatu khairum minan naum. Begitu. Ya. Kemudian selepas adzan, Bapak-bapak rahimakumullah, kita mengucapkan sholawat kepada Nabi dengan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan ini, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan keutamaan. Ya, al-wasilah ada sebagian ulama itu mengatakan pujian, ya, ketinggian derajat dan lain-lain. Ya, dan bangkitkanlah beliau pada maqam mahmuda. Ini maqam yang terpuji, Bapak-bapak. Sebagaimana yang engkau janjikan.
Nah, di antara fadilah, Bapak-Bapak, kalau kita banyak doa ini setelah adzan, Azan. itu kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didekatkan kedudukannya dengan Rasulullah di surga. Makanya jangan sering ditinggalkan. Kalau ada adzan, dijawab, dan kalau selesai adzan, baca doa ini. Nah, para ulama berselisih, muadzin itu baca juga nggak doa ini, ya. Baca. Sebagian ulama mengatakan muadzin itu tidak perlu membaca, tapi sebagian yang lain mengatakan membaca. Nah, jadi ini masalah yang luas. Bagi yang ingin membaca silahkan, bagi yang tidak ingin membaca juga tidak masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk perjumpaan kita malam ini kita cukupkan dulu, Bapak-bapak. Ada pertanyaan sampai di sini? Tuh, Tat, nanya Tat, ini Iya, Tat. Pak Gimin. Kadang-kadang gini Tat, kalau kita adzan itu malah pada ngobrolnya kenceng orang bapak-bapak itu malah Tat. Tapi kalau kita tahu kadang nggak pantas sebetulnya. Bukannya dengerin itu malah ngobrolnya dikencengin Tat. Sering. Nah, inilah di antara lemahnya ilmu agama kaum muslimin. Ya, Bapak-bapak. Harusnya ya kalau jadi gini, para ulama itu menyebutkan di antara bagaimana sih caranya kita itu biar khusyuk kalau sholat, itu di antaranya tipsnya Bapak-bapak menjawab adzan. Mendengarkan adzan dengan seksama sambil difahami artinya, lalu ya dijawab adzan tersebut. Nah, kalau udah lagi adzan dianya malah ngobrol, itu akan sulit meraih kekhusyuan. Ya. Nah, maka kalau misalkan kita punya wewenang untuk memberi nasihat, saudara kita tersebut kita nasihati. Ya, tapi kalau misalkan orangnya tersinggungan, ya didoakan saja. Ya, kadang niatnya kita nasihati, tapi ditanggapinya lah lain. Seperti itu. Udah tua tak sebenarnya udah harusnya ngerti ya, udah tua itu udah harusnya ngerti. Nah, kaum muslimin itu ketika tua ada berbagai keadaan. Ada yang semakin taat, ada yang semakin khusyuk, ada yang semakin jadi. Ya, semakin jadi apa maksudnya? Ya semakin banyak bercandanya, semakin kayak anak-anak, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Gimin termasuk orang yang diberikan kekhusyuan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semangat Pak adzannya Pak. Ya kalau iya. Seminggu baru sembuh nih, seminggu belum. Syafakallah la ba'sa tahuran insyaallah syifaan ajilan. Udah ada pertanyaan lagi Bapak-bapak? Jelas? Jelas ya? Baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan. Ini yang penting. Amin. Jangan pernah Bapak-bapak ingat kalau kita di akhirat ingin dekat dengan Rasulullah, baca doa ini nih. Ini doa ini dihafalkan, dibaca setiap habis mendengar adzan. Iya, Ustadz, terakhir Bapak-bapak. Kan masjid banyak Ustadz, mana yang kita jawab? Nah, itu ya. Ustadz kan masjid banyak, ada Nurul Islam, ada Al-Asri, ada Sonono, yang belah Sonono ya. Nah, kata para ulama, masjid yang paling dekat dengan rumah kita. Atau yang kedua, Bapak-bapak, masjid yang paling pertama kita dengar adzan. Nah, itu. Misalkan Nurul Islam jauh dari rumah Bapak-bapak, tapi Al-Asri adzannya telat. Duluan Nurul Islam. Nah, yang kita jawab Nurul Islam dulu. Dimanapun Bapak-bapak dimanapun ini berlaku. Mau lagi di jalan, mana yang Bapak dengar duluan itu yang dijawab. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.